Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke acara inti webinar, dimulai dari narasumber yang pertama dan pasti sudah sangat kita tunggu-tunggu ya, yakni Ibu Dr. Aisyah Dahlan dengan tema Multiperan Muslimah Masa Kini. Sesi pertama ini diberikan waktu selama 90 menit dengan diskusi dan akan ditemani atau dimoderatori oleh Ibu Heni Heryani SST MKM. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada MC Bu Aulia atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang kita tunggu nih ya, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bunda. Narasumber kita yang pertama, yang semuanya sudah pasti pada tahu ya, aduh grogi juga nih Bunda. Yang telah sama-sama hadir bersama kita pagi kali ini. Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, apa kabar Bunda? Terdengar suara? Terdengar Bunda, sangat jelas, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Izinkan saya memanggil nama Bunda ya Bunda ya. Boleh ya? Ya, terima kasih Bunda atas kehadirannya bersama kita nanti 90 menit ke depan. Saya juga akan menyapa semua peserta webinar nih ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya dan bisa mengikuti sampai akhir webinar ini. Perkenalkan, saya Heni Heryani, saya akan memandu sesi pertama dari webinar ini selama 90 menit ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin itu kata pepatah yang sering dilakukan ketika pertama kali berjumpa mungkin ya Bunda ya. Namun saya kira untuk narasumber yang pertama ini tidak usah diperkenalkan ya, karena semua perempuan sepertinya tahu Bunda, karena Bunda itu adalah sosok panutan ya bagi kita semua, bagi perempuan, bagaimana Bunda bisa menjadi seorang wanita yang hebat, bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, bisa menjadi seorang yang seperti ini dengan multi talenta. Nah, untuk tema kali ini, pada materi kali ini, Bunda akan membawakan multi peran muslimah masa kini ya. Bunda ini adalah bernama lengkap Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM dan NLV. Beliau adalah seorang dokter konsultan, penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba, klinikal hipnoterapi dan praktisi neuroparenting screen. Mungkin saya akan share screen dari CV Bunda. Ini sekilas dari CV Bunda ya, terakhir beliau mendapat penghargaan tahun 2020 itu sebagai Parenting and Health ya, daiyah dari Media Muslim Choice Award. Ya, mungkin semua sudah pada tahu ya. Di sini mungkin ini sekilas dari CV Bunda Aisyah ya. Untuk selanjutnya Bunda, saya ingatkan kembali untuk Bunda, untuk pemaparan materi kurang lebih 75 menit dan sisanya nanti untuk sesi diskusi Bunda. Ya, mungkin Bunda akan share screen sendiri ya Bunda. Ya, insya Allah. Nah, baiklah teman-teman semua peserta webinar, mari kita saksikan pemaparan dari beliau selama
kurang lebih 75 menit. Kepada Bunda kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Heni Heriani SST MKM selaku moderator. Alhamdulillah. Baik. 1, 2, suara aman ya. Ini punten kita saling cek and recheck ya. Aman Bunda, suaranya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih hari ini, pagi ini yang cerah, di tempat kami sangat cerah, insya Allah tempat Bapak Ibu juga cerah ya, insya Allah ya. Diundang oleh Stikes Muhammadiyah Ciamis, yang saya hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis Bapak Haji Dedi Supriyadi, Esos, Eskep, Nurse, MMKes, dan seluruh Wakil Ketua 1, 2, dan 3, kemudian Ketua Lembaga Penjamin Mutu, Ibu Haja Rosmiati, Eskep, Nurse, MKep, Ketua Lembaga Peneliti dan Pengabdi Masyarakat, Bapak Haji Rudi Kurniawan, Eskep, Nurse, MKep, kemudian Ketua Prodi D3 Kebidanan, Ibu Nelly Sunarni, SST, MKep, kemudian Ketua Prodi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Farmasi, D3 Analis Kesehatan. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang kami sebutkan ya. Dan kemudian narasumber Bunda Haja Eva Riantini, AMD Kep Esos MMKes, Masya Allah. Beliau selaku Ketua IBI Cabang Jawa Barat, dan juga Mbak Lucinta Agustina SST MKep, dan seluruh peserta yang hari ini hadir. Alhamdulillah. Dan saya mendapatkan amanah ini untuk membahas dengan tema multiperan muslimah masa kini ya. Dan karena kita ya bicara tentang multiperan wanita, tentu kita juga harus tahu sebetulnya ya Allah Ta'ala ini memberi tugas apa sih gitu ya. Untuk itu izinkan kami share hari ini tentang multiperan wanita masa kini dari tinjauan neuroscience atau neurobiopsikologi. Ya. Untuk itu saya izin Bu Heni untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, silahkan Jadi Bunda. kita kuliah ya. Baik. Multiperan muslimah masa kini ya. Sebetulnya Islam bagaimana sih? Islam terhadap peran perempuan ini gitu ya. Jadi menurut sejarah peradaban Islam, Islam ini memberikan peran bagi perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Ya. Tentunya buat yang sudah berkeluarga atau sudah punya suami atas izin restu suami. Ya, itu kan pakemnya ya. Bahkan dari sejarah ya, sejarah muslimah, pengukir sejarah, itu perannya tuh Masya Allah. Ya. Tentu pertama penanggung jawab rumah tangga, ya, Ummu Warabatul Bait. Ya. Kemudian Madrasatul Ula, pendidik atau sekolah pertama bagi buah hati kita ya, anak-anak kita. Dan perannya ini lagi gencar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga ya di dalam sejarah ini muslimah nih ya tak sungkan menyampaikan koreksi terhadap penguasa ya. Jadi inilah peran kita. Ya. Jadi insya Allah ya Islam betul-betul memperhatikan hal-hal ini. Ya, namun itu tadi ada hal-hal yang juga kita perlu tahu ya mengapa ad-dinul Islam menjaga betul seorang perempuan ini atau seorang wanita ya. Nah, dan dalam surat At-Taubah ayat 71 ya Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain ya. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya.
mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi persyaratannya kan ini ya. Jadi kita antara laki-laki dan perempuan kita saling tolong menolong ya. Dalam rangka apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendirikan sholat, nah jelas nih syaratnya tuh, menunaikan zakat serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya nanti ada lagi pakem-pakem yang Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sesungguhnya seorang perempuan yang sudah berkeluarga terutama ya berperan atau ya itu tadi suami sebagai jembatan surganya yang perlu ditaati ya, bahkan kalimatnya harus ditaati. Kalau kita seperti itu, insya Allah Allah memberikan rahmat pada kehidupan kita, kasih sayang. Apalagi ya, itu kan enak banget kalau Allah berikan rahmat. Dan Allah katakan lagi berfirman di sini, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, nah ini. Namun ya dalam surat Al-Imran juga ayat 36 Allah berfirman, "Walaisa zakaru kal untha." Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan memang. Ya. Nah, inilah yang banyak penelitiannya di seluruh dunia. Walaupun yang meneliti ya bukan umat Islam misalnya atau bukan penelitinya bukan non muslim misalnya ya. Tapi ya karena Allah Maha Pengasih, siapapun yang berniat meneliti ya atau mengobservasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan sunnatullah, maka Allah memberikan ya ilmunya, memberikan petunjuknya. Karena penelitian kan mahal ya, kita tahu semua kita orang akademisi ini, penelitian kan mahal, maka kita beruntung ada riset-riset yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya. Saya kali ini mengambil sumber dari dua penelitian atau buku ilmiah populer ya, supaya lebih mudah kita. Ini ada namanya Mr. Alan Barbara Pease, ini suami istri, mereka melakukan riset-riset dan training-training di Sydney, Australia. Kemudian ada seorang dokter namanya Luan Brizendin, dia seorang neurolog atau di dalam satu sumber juga mengatakan dia seorang neurolog dan psikiater. Hebat ya, udah neurolog dan psikiater di University of California San Francisco. Uniknya mereka berjauhan waktu meriset atau meneliti, tapi hasilnya sama. Karena yang diteliti adalah ya ciptaan Allah. Kalaupun ada pun dengan peneliti-peneliti lain beda-beda dikit, itu range-nya tetap satu range hitungannya gitu ya, dalam batas normalnya gitu ya, luar biasa. Nah, apa sih risetnya? Banyak, tapi karena hari ini ya kita berbagi waktu dengan teman-teman narasumber lainnya, yang penting-penting saya sampaikan ya. Baik. Apa yang diriset oleh mereka? Otak manusia. Kita tahu, terutama teman-teman yang belajar di dunia kesehatan, ya otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, cerebrum, dan otak kecil, cerebellum. Ini pembagian besarnya. Nanti di dalamnya, banyak sekali ya struktur-struktur yang Allah ciptakan. Kemudian agar sebutannya universal sama, maka ya peneliti-peneliti memberikan nama. Kan jadi peneliti kan hanya melihat, mengobserv, mensurvei apa peran atau tugasnya fungsi-fungsi otak supaya menjadi sangat-sangat universal istilahnya, maka diberikan nama. Makanya otak besar kita namakan cerebrum ya kan gitu. Jadi mau kemana saja kalau kita ngomong cerebrum udah tahu otak besar kan gitu. Ya. Nah, jadi ya otak kalau dilihat dari samping kiri kan seperti ini kita tahu bersama ya otak besar, otak kecil dan ternyata otak juga terbelah dua ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Jadi bagian kanan, bagian kiri. Ya, kita tahu semua ini ya terutama teman-teman yang memang belajar anatomi ya. Dan di dalamnya ada neuron, ada sel otak. Dan di dalamnya juga Allah memberikan program-program atau kalau misalnya gadget fitur-fitur yang dari pabriknya gitu. Ya. Termasuk perbedaan otak pria wanita ini. Oke. Nah,
Dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa." Jadi ini buat bapak-bapak ya, buat laki-laki ya. Tentu yang beriman, ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, maksudnya kita perempuan, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ini Islam ini jagain kita loh. Ya, bilang pada suami atau para bapak-bapak ini kan sudah memberikan mahar, sudah memberikan nafkah, ya. Allah minta nih, ya perintahnya adalah janganlah kamu menyusahkan mereka gitu. Bayangkan ya kita dijaga sedemikian rupa. Nah, kita perlu setiap hari ngaji dan mengkaji ini karena agar kita tahu bahwa ya Islam itu jaga kita. Termasuk misalnya keluar rumah ya dengan muhrim itu dalam rangka menjaga sebetulnya. Ya. Kemudian terkecuali ya ini ada sambungannya. Bila mereka ini si perempuan-perempuan ini atau para istri ini melakukan pekerjaan keji yang nyata. Karena ada juga yang istrinya keji dan nyata. Ya. Nah, ini suami-suami berhak juga ngambil ya harta atau mengambil sebagian harta yang diberikan gitu ya. Terutama anak yang dibawa pengasuhan seorang ibu ya atau istri yang keji dan nyata ya suaminya berhak ngambil dong untuk keamanan si anak tersebut. Karena memang diperintahkannya begitu ya. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Patut ini kalau di-elaborate itu benar, baik, dan pantas. Ya. Jadi ini dijaga banget kita. Sambungannya apa sambungannya ya? Nah, sambungannya adalah fa'in karihtumuhunna wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka ini perempuan ya, mereka perempuan ya, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Karena ya ternyata ya ada bapak-bapak atau suami-suami nggak suka istrinya. Ya, namun disuruh bersabar, sabar ya Pak. Ya, jadi bukan cuma perempuan disuruh sabar, suami-suami sabar Pak. Ya, mungkin Bapak nggak suka, tapi Allah menjadikan banyak kebaikan pada si perempuan ini. Inilah terungkap di dalam riset-riset. Kenapa sih pria nggak suka sama kita? Karena pria ya merasa bahwa wanita tidak bisa mengendalikan bicara dan emosinya. Nah ini juga kita nih buat para perempuan-perempuan terutama masa kini, karena sudah sering belajar, dengan kemudahan salah satunya seperti kita belajar online kayak gini, ya Masya Allah, ini hikmah pandemi ya. Walaupun sebelum pandemi sudah mulai ada terobosan-terobosan, tapi gencarnya pada saat pandemi, maka kita ayo belajar. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan bicara dan emosi kita. Apapun ya peran kita gitu. Baik sebagai istri, sebagai ibu, itu yang peran di domestik, kemudian nanti peran di publik, ya sebagai wabil khusus hari ini teman-teman sebagai bidan, Masya Allah. Ini profesi yang saya sangat hormati, sangat saya hormati bidan. Karena bekerja untuk perempuan. Dan ada tagline, hanya perempuan yang mengerti perempuan. Nah, ya. Setuju Bu Heni? Hanya wanita yang mengerti wanita. Asik. Ya? Nah. Di dalam riset tahun 99 di Institute of Psychiatry London atau sekarang istilahnya King's College London, ditemukan bahwa lokasi yang mengendalikan bicara pada bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ini saya tahu di 2006, sejak itulah sampai detik ini saya sosialisasikan. Bisa jadi teman-teman yang hari ini hadir sudah sering dengar saya ngomong kayak gini, sengaja saya ulang-ulang. Karena otak kita kalau diulang-ulang itu baru ya pertama tahu, diulang-ulang lagi jadi ngerti, diulang-ulang lagi jadi paham, diulang-ulang lagi jadi sadar. Apa sih penemuannya? Penemuannya adalah ya otak laki-laki dan otak perempuan tadi kita sudah belajar terbagi dua, kanan dan kiri. Ini depannya di sini ya.
Rupanya lokasi bahasa dan bicara, area wernik dan broca antara laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Laki-laki di otak bagian kiri, perempuan kiri dan kanan. Jadi banyakkan kita nih, Bu Heni. Ya. Inilah yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, lebih pandai bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini kita. Betul ya, Bunda. Karena otak bicara kita kiri kanan. Laki-laki cuman kiri saja. Ya. Para ilmuwan meneliti, dihitung, bayangkan ya. Jadi dihitung, ternyata laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Kalau ini dijumlahkan, rata-rata jumlah komunikasinya 7.000. Ada juga laki-laki yang lebih introvert, itu yang 5.000. Ada juga laki-laki yang lebih ekstrovert, itu yang 9.000. Buat kita yang sudah mulai sudah berkeluarga, coba cek suaminya yang mana. Yang 5.000, yang 7.000, apa yang 9.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi dirata-ratakannya komunikasinya 20.000. Hampir 3 kali laki-laki kan? Iya. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak aku. Kayaknya nggak ada yang setuju deh. Yang pendiam itu 16.000. Ya, mungkin saya yang 24.000 ya, tapi rata-rata 20.000. Inilah potensi perempuan atau potensi wanita. Maka itulah tadi ya, kita bisa berperan domestik dan publik dengan potensi ini aja. Ya. Coba bayangkan ya teman-teman, terutama wabil khusus teman-teman berprofesi bidan, ya memberikan edukasi pada ya ibu-ibu sebelum kehamilan, pada masa kehamilan, ya postpartum pasca kehamilan, Masya Allah. Bahkan mendampingi ibu-ibu pada saat melahirkan di kala 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu kan perlu omongan. Sabar Bu, tarik nafas panjang Bu. Ya kan gitu ya. Inilah dia 20.000 ini. Ya. Jadi waktu penelitian ini ditemukan di tahun 99, ilmuwan laki-laki tuh kaget. Karena itu tadi kan ada satu pendapat kan, kenapa sih perempuan cerewet? Jadi ilmuwan laki-laki kaget. Wow katanya. Oh my God. OMG kata ilmuwan gitu. Ternyata Tuhan kasih ya lokasi bicara perempuan kiri kanan. Terus mereka angguk-anggukan kepala. Dan mereka nggak mau lagi ya nuding-nuding perempuan cerewet atau bertanya kenapa cerewet. Kenapa kalau kita nuding-nuding dasar perempuan cerewet, itu namanya kita menuding Tuhan katanya gitu. Jadi buat bapak-bapak, terimalah dengan sebuah kesadaran bahwa ini potensi Allah yang Allah berikan kepada laki-laki. Setuju Pak Nur Hidayat? Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian wanita bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidurnya tidak nyenyak. Ini riset juga yang mengikuti riset berikutnya. Untuk itulah makanya kita cari bagaimana 16.000 ini disalurkan. Ya, disalurkan. Bayangkan kalau ini tidak disalurkan, apa yang terjadi pada perempuan dan wanita? Gosip. Gibah. Ya, karena kalau nggak ngegosip, ya, nanti nggak tidur nyenyak gitu kan. Itulah supaya barokah manfaat ini 16.000 disalurkan supaya tidak dipakai ngegosip, nggak dipakai ngegibah. Itulah ngajar, itulah membimbing. Bidan cocok kali tugas perempuan ini gitu. Iya 16.000, Masya Allah. Inilah perempuan. Itulah perempuan bisa ngajarin anak-anaknya, mendampingi, belajar anak-anaknya di rumahnya, ngajarin khodimat, ya, asisten rumah tangganya. Bahkan karena masih banyak ini potensi kata-katanya, itulah keluar di ranah publik.
untuk memberikan arahan-arahan, kan itu paling cocok soalnya. Ya, paling cocok perempuan ini ya untuk menyalurkan 16.000 atau pada apa? Ya, pendidikan dan kesehatan itu. Oke? Kemudian ya, riset berikutnya adalah perempuan butuh bicara. Kenapa? Itu tadi, selain supaya tidur nyenyak, rupanya otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya, ya. Dan satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ya. Jadi kita nih kalau ada masalah, belum bisa tenang kalau belum diungkapkan, baik secara verbal maupun tulisan. Untuk itulah ya, buat para istri atau para perempuan yang sudah menikah ya, diharapkan banget sih ya suaminya ngerti ini. Kenapa? Karena saat perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi ibu-ibu tuh hanya kepengen suami-suami dengerin aja, ngangguk-ngangguk gitu ya, sambil dipeluk gitu. Ini juga yang terjadi pada ya pasien-pasien kita, ibu hamil. Maka peran bidan di sini sangat ditunggu supaya ibu-ibu ini curhat. Teman-teman yang jadi bidan udah bisa merasakan kan selama ini periksanya sih cuma sebentar, nemenin ngobrolnya yang lama. Tapi si pasien keluar dari ruangan praktek bidan kita ini, klinik kita ini, puskesmas, rumah sakit, itu plong banget. Asik banget gitu ya. Dan langsung bilang, aduh pokoknya, terus nanti mereka lah yang akan mempromosikan kita. Ya, mempromosikan kita. Ya, kalau mau nanti ya pas hamil ya, kamu ke bidan Heni aja sih, ya misalnya gitu. Ya, itu promosi asli itu, honest review, wow, ya dari para pasien kita. Meriksanya sebentar, palpitasi, inspeksi palpitasi, auskultasi, vital sign-nya, dengerin detak jantung janinnya beres, itu nggak ada 10 menit kali. Ya, rasain kepala udah masuk panggul apa enggak, dia langsung ya udah segitu. Tapi ya Bu Bidan ya, kenapa ya aku makin lama makin takut. Itu dengerin. Kenapa? Karena perempuan rupanya bila curhat hanya ingin disimak. Oke? Kecuali nanti pasien kita bilang, menurut Bu Bidan gimana ya? Nah, baru ngomong. Termasuk juga ibu-ibu kalau curhat sama suaminya, Pak, ya punten ya, mungkin Anda bapak-bapak, banyak bapak-bapak di hari ini. Dia tuh cuma ingin disimak aja. Tapi ibu-ibu harus ngerti, kenapa? Otak laki-laki karena wujud tanggung jawab, maka bila mendengar curhat, selalu menawarkan solusi. Sebagai rasa kasih sayangnya. Tapi karena perempuan hanya ingin disimak, dikasih solusi sama suaminya, jadi bertengkar. Bukan gitu, ayah. Gitu. Paling sering gini kan, istri-istri sama suaminya, mas, saya termasuk nih, aku kok sakit kepala ya. Suami saya tuh laki-laki yang menjadi suami, bila mendengar istrinya curhat, itu takut loh. Dia langsung karena bertanggung jawab, itu kasihan sama istrinya. Tapi karena simple, direct simple, karena ngomongnya cuma 7.000 kata, maka dia bilang apa? Minum obat dong. Pak, ibu-ibu kalau curhat sakit kepala, itu udah minum obat. Makanya waktu disuruh minum obat, perempuan marah. Minum obat apaan lagi? Udah semua obat gue minum. Gitu. Ya, suami bingung. Dan gitu. Suami saya lucu lagi kan, suami saya dokter. Ayah, kenapa ya kaki aku nih agak-agak kesemutan gitu. Kata suami saya, ke dokter dong. Terus saya bilang, bukannya kamu dokter? Oh iya ya. Dia bilang gitu.
Suami saya dokter. Ya. Tapi itu tadi wujud tanggung jawab. Cuman ini bertengkar. Ayah, aku capek banget ya sekarang udah mulai sekolah offline. Jadi aku harus antar anak-anak. Aduh, misalnya seorang ibu yang antar anaknya naik motor, kan naik mobil. Suaminya kan kesian ya. Apa kata suaminya? Ya udah, ya kita nanti cari supir aja. Si istri marah. Ya, nggak usah cari supir. Supir tuh mahal. Mendingan uangnya juga buat aku. Gitu. Masalah. Makanya kata suami, loh katanya capek. Gitu. Jadi inilah yang menjadi nanti debat kusir. Untuk itu tipsnya gimana supaya nggak berantem dan nggak usah buang energi gara-gara ini. Ibu-ibu perempuan kalau lagi mau curhat, bikin disclaimer dari awal. Abi, ayah, mas, aku cuman curhat doang ya, denger aja. Nah gitu. Supaya laki-laki nggak capek carikan solusi. Laki-laki tuh capek loh cariin solusi. Karena laki-laki bertanggung jawab. Suami saya setelah saya ngomong kayak gini, dia ngerti, dia tenang-tenang aja. Dia dengerin saya sambil apa? Ya, responnya apa? Cuman gini doang. Gitu. Kenapa? Karena saya kan curhatnya malam hari. Nah, bapak-bapak malam hari 7.000 katanya udah habis karena dipakai di kantor. Makanya cuman jawab gitu. Dan kalau nggak ngerti nih, nanti bisa marah hanya karena apaan sih doang. Gitu kan, ibu-ibu lucu. Respon dong. Lah gimana tadi direspon, dikasih respon marah kan gitu. Maka suami saya juga pinter. Setiap saya curhat, dia tanya juga mau pakai solusi atau tidak. Nah, asik. Jadi ini harus ngerti ini. Karena kadang-kadang ya seorang perempuan yang bekerja di ranah publik pas di rumahnya kepengen banget cerita tentang apa yang dia lakukan mulai dari tadi pagi sampai ya sore hari itu. Maka dia cuma ingin didengarkan. Oke? Nah. Kemudian ya WHO Badan Kesehatan Dunia ini dia membuat kampanye untuk mengurangi depresi pada perempuan. Apa coba kampanyenya? Let's talk. Ayo bicara. Tuh, ayo bicara. Sekarang peran kita tenaga kesehatan, ya dokter kah, ya teman-teman bidan kah, ya perawat kah. Ya. Kalau pasiennya itu perempuan, salah satu perannya lagi mendampingi atau menjadi pendengar dia bicara. Ya, walaupun kita harus menitin juga, bukan apa-apa di luar sana juga banyak pasien. Itulah makanya perlu juga teman-teman bikin sebuah terobosan. Apa terobosannya buat kita tenaga kesehatan? Ya, saya sudah memulai ini, apalagi di dunia rehabilitasi narkoba. Bikin yang namanya group sharing. Ya, grup sharing pada ibu-ibu hamil. Jadi jangan satu-satu, sekali kumpul 10. Ya, dan mereka suruh curhat namanya curtum, curhat 1 menit. Ya, teorinya 1 menit, tapi ntar dia ngomong 10 menit. Satu orang satu. Selesai dia curhat itu udah enak perasaannya. Kita hanya kasih arahan-arahan kayak gitu. Ya. Nah, walaupun nanti misalnya grup sharingnya dikombinasikan dengan ya senam hamil gitu, kan asik itu. Ya, karena memang let's talk harus bicara. Tapi ingat ya, bukan hanya mulut ya, lewat tulisan juga karena ada beberapa ya watak perempuan yang introvert dia lebih senang menulis. Biarin, kasih kertas nulis kan gitu. Oke? Dan dikatakan wanita 2 kali lebih mudah depresi daripada pria. Salah satu faktor yang diyakini berperan meningkatkan risiko depresi adalah apa? Perubahan hormonal pada wanita. Kita tahu kita punya siklus bulanan yang sudah mulai ya menstruasi. Jaga baik-baik di sini. Buat teman-teman yang berprofesi sebagai perempuan berprofesi tenaga kesehatan, ya dokter kah, ya bidan kah, ya perawat, jaga juga kita punya emosi, terutama di mana ini dia di sini. Ya, 2 hari mau mens dan mens hari pertama sampai hari kelima. Hati-hati, kita tahu kan estrogen progesteron turun, dan untuk perempuan estrogen progesteron ini kan yang bikin gembira kan. Makanya kadang-kadang kalau ada dokter perempuan, bidan perempuan, perawat perempuan, ya melayani masyarakat dan susah senyumnya, kalau dalam hati saya pasti ngomong kayaknya mau mens tuh. Atau lagi mens kayaknya. Ini kan. Padahal kan kita diminta untuk selalu senyum kan. Kalau lagi di masa ini, masa subur, senyum tuh gampang banget Bu Heni. Tapi kalau mau mens dan lagi mens, ya Allah. Kadang-kadang miring senyumnya cuma sebelah kanan doang.
Itu terjadi dan itu juga terjadi pada hubungan kita dengan suami. Maka saya harus hafal ini nih, apalagi waktu masih masa subur. Saya kalau sekarang udah masuk menopause saya. Ya, sudah 53 tahun. Nah, itu ya saya selalu disclaimer juga sama suami, Mas, aku mau mens nih. Jadi punten kalau agak ketus ya tiba-tiba atau senyum susah, maaf ya. Gitu. Dan buat perempuan yang misalnya dia ya berperan sebagai pimpinan kah, ya koordinator, manajemen segala macam, ya hati-hati pada saat di masa-masa ini dan sedang rapat, hati-hati ambil keputusan. Atau kalau perlu tunda. Ya, kok gitu? Ya karena di Amerika itu sudah memperhatikan masalah siklus menstruasi perempuan. Bahkan mulai dari anak perempuan di sekolah ya junior high school dan senior high school, kalau ada ulangan atau ujian matematika dan anak perempuan itu ada di premenstruasi sindrom atau sedang mens hari pertama dan kelima, ulangan matematikanya ditunda. Dilaksanakan di masa subur ini. Kenapa? Karena maaf, ini kita harus terima. Daya analisa kita karena mood yang berkurang ini tidak semaksimal di masa subur. Bahkan ya persidangan di Amerika, kalau ada KDRT, tapi KDRT-nya yang istri mukul suami, bukan suami mukul istri ya, itu ditanya siklus menstruasinya. Kalau dilakukan di masa-masa ya estrogen progesteron ya flat, hukumannya dikurangi. Bayangkan. Ya. Mbak Heni, Bu Heni, aku panggilnya Mbak aja ya, soalnya masih muda banget. Iya, mangga Bun. Iya. Udah Mbak punya Heni, anak kok, Bun. iya. Rasa nggak kalau lagi pas momen sama momen pengen banget kita cubit orang ya? Padahal udah rajin taklim, udah tegak sholatnya, gemes gitu. Karena ini tadi estrogen progesteron nggak turun. Inilah makanya mengapa kita mudah depresi. Ya. Dan tentu ya di otak manusia ada otak emosi. Persis di tengah ini. Yang disebut limbic system. Ini sering juga disebut otak mamalia. Ini sangat pengaruh. Semua manusia yang baik laki mau perempuan ada otak emosinya. Kita bertambah ya emosinya sering turun ke level emosi yang frekuensinya negatif karena hormon estrogen progesteron nggak ngangkat. Dan pada saat ibu hamil kan terjadi perubahan hormon juga kan. Nah itu estrogen progesteron malah tinggi. Karena tingginya dadakan, terjadi perubahan di fisik, perubahan juga di emosi. Jadi sangat sensitif walaupun dia very happy dan sebagainya. Nah ini perlu difahami. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara limbic system kan dia strukturnya di tengah. Itulah ilmu neuroscience mengatakan inti otak manusia otak emosi. Ini juga kita perlu ajarkan para pasien kita ya, menurut ini tinjauan neuroscience ya, cara mengelola emosi tadi. Karena dia di tengah sini. Di sini ada varian-varian emosi mulai dari apatis, sedih, takut, buru-buru, marah, kesel, jengkel. Itu yang ya varian-varian yang emosi frekuensi negatif. Ya, ada juga yang frekuensi positif mulai dari semangat, menerima, ya gembira, damai, ya enlightenment itu ada di sini. Kalau ilmu di mana Bu Aisyah ilmu ya? Ilmu kan di prefrontal cortex. Sini tempatnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi. Kita juga sebagai tenaga kesehatan belajar, teman-teman bidan belajar di sini etika bidan, yang perawat belajar etika perawat, yang dokter belajar etika dokter. Tapi kalau limbic system sedang tegang, ditambah lagi batang otak tegang, ilmu kita yang di prefrontal terblokir sementara. Terblokir. Udah rajin taklim aja di sini ya, bahwa kita ini harus senyum ya, bahwa suami itu jembatan surga, anak qurratu ayun, amanah. Tapi kalau limbic system sedang tegang ditambah otak reptil sedang tegang, terblokir sementara. Dan maunya kita marah aja. Maunya kita fight or flight aja. Untuk itu, cara tergampang untuk merilekskan batang otak dan otak mamalia agar ilmu yang kita pelajari ini terakses kembali, maka cara paling gampangnya adalah tarik nafas panjang.
Untuk itu dalam kita bekerja, apapun profesi kita, mau laki mau perempuan, supaya antara ilmu yang kita pelajari terkoneksi nanti ke ya sumsum tulang belakang ini, agar nanti pesannya jalan di seluruh sumsum tulang dan jalan di sistem saraf perifer dan membentuk perilaku, maka tarik nafas paling sering harus. Termasuk juga kita ya mendampingi ibu-ibu yang melahirkan untuk tarik nafas, olah nafas. Agar ilmu ngedennya itu ya ilmu mengejannya waktu mau melahirkan yang kita ajarkan pada saat mereka sedang hamil nanti terakses. Ibu-ibu hamil kan ketakutan. Jadi limbik sistem dan batang reptil tegang. Salah tarik nafas kan, salah ngeden, ilmunya lupa. Makanya Bu tarik nafas dulu panjang, Bu tarik nafas. Terus kita pandu dengan kalimat-kalimat, tenang Ibu, semakin tenang Ibu, semakin nyaman Ibu. Ya, itulah dipentingkan sekali itu hipnoterapi kepada teman-teman bidan. Oke? Ya. Kemudian ya kita tahu juga di dalam otak ini ada limbik sistem kan dari tengah gitu. Saya sedikit mau tambahkan Bu Heni bahwa begini, kan kita udah belajar ya otak kiri kanan dan penemuan Dr. Roger Wolcott-Sperry itu bahwa otak kanan itu kan otak rileks, otak santai, ya otak PW, otak warna, otak bentuk, wah pokoknya deh asik aja nih ya. Yang kirinya ini otak serius, otak matematika, otak bahasa, laki-laki bahasanya juga di kiri, perempuan di kiri, tambah ya. Kemudian apalagi ya otak analisa, otak keteraturan. Kita punya dua-duanya, makanya kita bisa serius, bisa santai. Tapi terkait dengan masalah emosi, antara laki-laki perempuan ada respon yang berbeda. Ya, tadi kita tahu otak emosi di tengah. Rupanya laki-laki, pria, kalau sedang marah, sedang kesel, sedang jengkel, sedang sedih, ya, memang otak limbik sistemnya yang bekerja, tapi ya terpengaruh juga di otak belahan kanan. Maka bapak-bapak atau suami anak laki atau pokoknya laki-laki yang sedang kesel, ya, sedang marah, sedang sedih, ya, itu otak rileksnya terganggu. Kiri nggak terganggu laki-laki. Itulah yang membuat laki-laki masih bisa menganalisa, masih bisa berhitung, masih bisa bicara karena otak bicara kan, ya, masih bisa pimpin rapat, masih bisa ngajar, masih bisa buka laptopnya. Karena gini Bu Heni, ya Mbak Heni, banyak banget ibu-ibu ya tanya, ya suami saya kalau saya sedang sakit dia sedih nggak sih? Saya bilang sedih Bu, tapi kok dia tetap aja pergi kerja, tetap aja dia keluar rumah. Karena laki-laki disuruh bertanggung jawab untuk menjemput nafkahnya. Maka kirinya tidak terpengaruh, tapi dia sedih Bu. Nggak kelihatan mukanya, emang nggak kelihatan. Dia flat wajahnya. Dia kok tetap aja tinggalin aku. Ya iya. Nah harus harus jemput nafkah, ya kan? Inilah dikatakan pikiran laki-laki nggak terganggu. Perempuan bagaimana kalau lagi marah, jengkel, sedih? Yang terganggu yang mana Bu Aisyah? Dua-duanya. Otak kiri kanan terganggu. Walaupun alhamdulillah kecil-kecil gangguannya. Sehingga perempuan juga masih tetap bisa bicara, ya perempuan masih tetap bisa bicara, tapi air mata mengalir terus. Ketahuan perempuan kalau lagi sedih, perempuan lagi marah, walaupun sambil cuci piring, ketahuan. Laki-laki nggak ketahuan. Tapi ketahuilah bahwa mereka sedih, istrinya sakit. Laki-laki kalau istrinya sakit takut Bu. Tapi karena ya Allah minta mereka tetap harus mencari nafkah keluar rumah, kirinya nggak terganggu, kanannya aja. Ya udah tegang itu, udah capek tuh. Ya. Nggak usah lagi kita tuntut. Kamu sebetulnya cinta nggak sama aku? Lah iya cinta. Buktinya apa? Apa sih? Bapak-bapak tuh suka heran sama istrinya itu. Apa lagi yang mau dibuktikan? Ya. Sampai sini sepakat dulu. Supaya nggak usah lagi kita perempuan buang energi hanya bertanya, sebetulnya dia sayang nggak sama aku? Sebetulnya dia cinta nggak sama aku? Kenapa dia tidak menyatakan?
Memang Sangat sepakat Bunda ya. iya, Betul. Fakta itu. fakta. Menurut penelitian, laki-laki yang menjadi suami yang tidak bilang I love you pada istrinya ada 95%. Jadi ibu-ibu yang merasa suami aku nggak pernah ya bilang aku cinta padaku, ya aku cinta padamu, itu mah biasa Bu. Masuk kategori yang 95%. Suami aku ya Allah, dia sering banget bilang I love you, ya Allah, itu yang luar biasa. Yang kategori 5%. Pasti udah sering baca sirah Rasulullah itu. Jadi suami itu cuma 2 kategori, biasa sama luar biasa. Suami saya aja masuk yang kategori biasa. Ya gitu. Ya, jadi nggak ada suami yang jelek. Yang ada karena kita belum tahu tentang susunan otaknya. Ya. Namun perhatikan coba. Memang kena kanan tapi lubangnya besar. Apa yang terjadi ini? Jadi laki-laki bila sudah sangat marah, sangat jengkel, sangat sedih, sangat takut, sangat cemas, maka dia akan berteriak dan memukul. Memang yang kena kanan, tapi lubangnya besar. Ya. Kalau kita punya anak laki-laki sudah berteriak, sudah memukul meja, suami sudah berteriak, mukul meja, atau mungkin ada pasien kita curhat, ya Ibu bidan, suami saya kok tadi pagi dia teriak, berarti dia udah marah banget, udah jengkel banget. Cuman masalahnya jengkelnya sama siapa? Itu perlu kita lihat dulu, perhatikan dulu. Jangan juga merasa dia jengkel sama kita, siapa tahu dia jengkel sama pekerjaannya. Gitu. Paham ya sampai sini? Perempuan kalau sudah marah banget, jengkel banget, unik nih apa? Diam 1000 bahasa. Itu perempuan. Buat jadi bapak-bapak, punten Pak Nur Hidayat, karena di depan saya ada wajahnya Pak Nur Hidayat, jadi punten itu disebut terus Pak. Ya, iya. Jadi perempuan itu Pak, istri-istri, kalau masih marah biasa, karena 20.000 kata, dia merepet kata orang Betawi. Ngomong terus. Tapi kalau udah marah banget, diam nggak bisa ngomong. Lehernya kaku, Pak. Kadang para suami tahu nih istrinya marah. Dan suami bilang, Mama marah ya? Pasti semua perempuan akan bilang, enggak. Dan tidak mau lihat wajah suaminya. Kepalanya gitu kan, Bu Heni ya? Enggak. Tapi dalam hati apa kata perempuan? Tanya lagi dong, tanya lagi dong. Gitu. Ya betul, betul. Jadi buat suami tolonglah tanya 3 kali. Ya. Tapi bapak-bapak, karena bapak-bapak berasa sudah nanya dan dijawab tidak, maka dia bilang, ya sudah papa pergi dulu ya. Ditinggal, belum ditanya 3 kali. Inilah yang buat perempuan kesel. Makanya karena ada gadget, ada gawe, dia telepon lah temennya. Ya, suami aku nggak pernah ngerti aku. Apalagi ibu hamil yang sensitif banget karena estrogen progesteron meningkat. Jadi tolong juga sampaikan pada suami, ayah, saya juga begitu. Kalau lihat aku marah banget dan nggak mau ngomong, tolong tanyanya 3 kali ya. Dan antara pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga kasih jeda waktu ya. Karena pernah suami saya salah. Nanya 3 kali diborong. Ya, Bu Isa marah ya? Bu Isa marah ya? Bu Isa marah ya? Lah. Saya jawabnya ratusan. Gitu. Ya, berapa ratus? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Gitu kan ada iklan yang kayak gitu ya. Jadi kasih waktu. Dan itu walaupun udah belajar ya Allah. Selalu itu. Bu Isa marah ya? Suami saya panggil saya kan Bu Isa. Bu Isa marah ya? Enggak bisa saya langsung bilang iya, enggak bisa. Enggak, dan enggak mau lihat mukanya. Terus pertanyaan kedua, Bu Isa kayaknya marah sama aku. Belum juga bisa bilang iya. Terus apa yang saya bilang? Siapa yang marah? Rugi amat. Dan masih kepengen tanya lagi dong, tanya lagi gitu. Pertanyaan ketiga tuh baru, kayaknya Bu Isa marah sama aku minta maaf ya gitu suami saya. Baru tuh, ayah nggak pernah ngerti aku. Yes.
Maka ini juga yang terjadi pada pasien-pasien ibu hamil yang kita udah jelas lihat mukanya sedang sedih. Tanyalah 3 kali juga. Sebagai kita ya tenaga profesional kesehatannya, tanya 3 kali. Ibu kayaknya sedih. Enggak Bu Bidan, saya mah biasa aja. Padahal dia udah mau jatuh air mata. Jadi tolong tanya berikutnya. Kalau saya lihat ibu wajahnya capek banget ya. Kalau sedih nggak mempan bilang kayaknya capek banget, kayaknya letih. Enggak, biasa aja. Udah mulai keluar. Tanyalah yang ketiga. Iya Bu, Ibu boleh kok ngomong sama saya. Bu Bidan, udah enak itu lepas. Langsung. Apa yang diminta ingat, tidak perlu solusi ya. Udah kita ngangguk-ngangguk aja. Kalau masih boleh menyentuh ya, karena sekarang kan ada distancing ya. Kalau nanti satu saat boleh menyentuh, ya sentuh aja bahunya. Nggak usah kasih nasihat. Iya Bu, saya paham itu. Ya, Ibu capek ya, gitu aja. Jangan kasih nasihat. Perempuan nggak suka dikasih nasihat, apalagi sedang ngomongnya, feelingnya turun. Oke? Nah ini ya, sedikit lagi 5 menit lagi ya. Nah, kemudian ya saking kita dilindunginya oleh Islam ya, di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah lagi berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Kemudian di-highlight oleh Allah, mengandungnya ya, ibunya nih mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Bayangkan, seorang bidan mendampingi seorang manusia yang bernama ibu dalam susah payah. Menampingi pada saat dia mengandung 10 bulan kan susah payah kan? Menampingi saat dia mau melahirkan susah payah bukan? Apa enggak hebat profesi bidan ini? Mendampingi seorang manusia yang namanya perempuan dalam keadaan susah payah. Ya. Ini kehebatannya seorang bidan. Oke? Kemudian perlu juga kita pahami bahwa ya ini ada riset otak wanita hamil yang sedang diperiksa ya. Jadi dikatakan ada istilahnya mommy brain atau yang disebut juga dengan momnesia. Apa itu? Ini kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Ya, teman-teman bidan sering nggak tanya, Bu Bidan kok aku jadi lebih sering lupa ya? Kok aku jadi cepat pikun baru melahirkan ini? Gitu. Karena memang, oh iya Ibu, itu bukan hanya Ibu, memang ada namanya mommy brain atau momnesia. Itu kenapa? Aku pikun ya, bukan Ibu, cerita gitu ya. Karena masyarakat sekarang seneng banget dijelasin. Kalau perlu di meja ada gambar ini nih. Bu, otak kita nih Bu ya, itu di dalamnya ada yang bagian abu-abu, ada bagian putih gitu. Ya, kalau bahasanya sih ada namanya gray matter yang bagian abu-abu, ada yang namanya white matter, bagian putih. Terus kenapa Bu Bidan? Lapisan luar yang abu-abu ini sebetulnya mengontrol gerakan otot, ingatan, dan emosi. Nah, pada ibu hamil dan ibu baru melahirkan, abu-abu ini berkurang. Jadi buat ibu hamil, ibu baru melahirkan, ya emosi, pengambilan keputusan dan sebagainya berkurang. Oh gitu, udah seneng tuh. Karena dia sangka ibu-ibu itu merasa dia pikun sendiri. Makanya malas lagi hamil, malas lagi melahirkan. Ntar dulu. Ya, kalau ibu cuma 1 kali, ya saya tugasnya apa dong sebagai bidan sih? Nanti kalau dia cuma sekali, ya edukasi minimal dia melahirkan 2 kali, 3 kali lah, gitu ya nggak? Nah, terus apa dong Bu Bidan? Memang gray matternya menyempit Bu, ya supaya yang white matternya melebar. Ya, kenapa? Ini Bu, otak ibu yang secara aktif memangkas bagian abu-abu akan menyebabkan ibu sering kan mengalami perubahan suasana perasaan dan menjadi pelupa. Gitu. Terus Bu Bidan, karena bagian putihnya melebar Bu, ya ini nih Allah yang ciptakan, maka akan terbentuk ya, ngomong aja tentang sinaptik. Oh, ibu-ibu sekarang senang diajak ngomong-ngomong ilmiah. Melebar Bu sinaptik di sininya Bu ya, atau istilahnya sel-sel otak ini yang putih melebar. Rupanya sel otak yang putih ini Bu yang nanti akan membantu seorang ibu melindungi dan merawat bayinya. Artinya bahasa gampangnya gini deh. Ibu hamil
ibu pasca melahirkan. Memang Allah yang bikin supaya lupa untuk hal-hal pekerjaan yang nggak ada kaitannya dengan ngerawat anak. Memang didorong otak perempuan jadi ibu itu mengutamakan melindungi dan merawat bayinya. Bayangkan itu. Maka saya masih sangat prihatin sebetulnya, makanya gimana cara kita sama-sama berjuang ya. Buat ibu-ibu yang bekerja ya, cuti pasca melahirkan 3 bulan itu sangat sedikit. Maka kemarin terobosan dengan working from home untuk perempuan itu cocok banget. Dan ada riset yang mengatakan perempuan kalaupun mau bekerja, 2 aja tuh, bidang kesehatan dan pendidikan. Supaya bagian otak yang lainnya nggak rusak. Nggak cepat atrofi. Ya, itu. Maka buat kita yang sudah di bidang sebagai perempuan dan sudah di bidang 2 bidang itu, bersyukurlah. Karena masih banyak teman-teman perempuan kita terpaksa dalam kondisi perekonomian dan sebagainya, bekerjanya bukan di 2 bidang itu. Kasihan, capek itu. Itu yang bikin depresi ibu-ibu. Ya. Nanti jadi kalau pasien kita, Bu, saya nggak kerja di rumah aja. Ya Allah Bu, itu bagus banget. Itu pekerjaan paling mulia Bu. Tambahkan hadisnya. Rasulullah bersabda, buat perempuan yang memutuskan untuk mendampingi anaknya di rumah, aku akan bersamanya di surga nanti. Luar biasa. Ya. Maka saya adanya pandemi ini senang banget. Alhamdulillah, ini yang saya cita-citakan, bekerja dari rumah. Ya, kadang-kadang aja lah seminggu 2 kali keluar kan gitu. Kata Bu Bidan, saya keluar setiap hari Bu Aisyah. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah akan memberikan barokah, karunia. Kenapa? Menolong perempuan juga. Dan bekerja sudah tepat di bidang kesehatan dan edukasi pendidikan. Itu kerennya kita. Oke? Otak ibu menjadi lebih protektif memang selama kehamilan ini, ya. Jadi sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri. Ini sunatullah ya. Untuk apa? Mendeteksi bahaya, kewaspadaan kuat terhadap ancaman trimester 2 dan 3, membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Anak saya yang bungsu, anak saya kan 5 ya, Bu Heni, 4 laki 1 perempuan. Yang bungsu bilang sama saya, Bu, aku kayaknya nggak bisa deh jadi ibu deh. Kayaknya aku nggak suka sama anak-anak. Tenang nak, pada saat kamu hamil, otakmu mengatur sendiri supaya kamu siap jadi ibu. Oh gitu ya Bu? Iya. Ya Allah. Jadi aku nggak perlu takut Bu? Enggak. Nikmati saja masa gadismu sekarang. Gitu. Jangan juga kepikiran terjadi ibu gimana, jadi ibu gimana. Oke, sampai sini dulu barangkali Bu Heni. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Heni Heriani. Mangga. Ya, terima kasih Bunda. Masya Allah luar biasa banget Bunda. Ya, alhamdulillah kita ada pencerahan, terutama mungkin bagi yang peserta webinar yang dari bukan kesehatan Bunda. Kan selama ini mungkin banyak yang begitu perempuan mengalami seperti itu, dikatakan lebay lah Bunda dan sebagainya. Ya intinya kita harus saling memahami. Ya, harus paham isi otak kita seperti apa ya. Baiklah Bunda dan peserta webinar sekalian, mungkin ini saatnya sesi tanya jawab. Ya, ini kesempatan bagi kita semua untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Mungkin ya Bunda, boleh ya. Ini kita batasi mungkin 3 pertanyaan dulu karena kita sampai jam 10.45 untuk sesi diskusi. Ya, baik kepada para peserta silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan bisa raise hand. Atau ada ini Bunda di chat. Kolom chat ya. Ya, di kolom chat ini kita bacakan dulu yang dari Tiara Pratiwi ya. Ya, baik. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan kehamilan remaja, dokter? Apakah mekanisme tadi berlaku atau butuh stimulasi dari seorang medis, terutama untuk bidan? Mungkin bisa langsung dijawab atau Bunda ditampung dulu?
Boleh 3 pertanyaan langsung ditampung dulu. Silakan. Ya. Ini dari Tiara Pratiwi. Baik. Jadi bagaimana kehamilan untuk remaja Bunda, karena mungkin sekarang banyak banyak ada yang mungkin kehamilan karena terpaksa oleh orang tuanya dinikahkan misalnya, atau karena hal dan sebagainya. Yang kedua, Bunda, ini pertanyaan dari Siti Mahdiah. Ini pertanyaannya adalah bagaimana multi peran wanita karir pada masa COVID-19 dan bagaimana caranya menjadi muslimah yang menjaga kehormatannya dan cerdas di era yang seperti sekarang ini. Nah, jadi ini sesuai nih ya, bagaimana peran kita sebagai seorang perempuan di masa COVID-19 yang mungkin mobilisasinya agak terhalang ya dengan misalnya social distancing, kemana-mana tidak bisa leluasa dan sebagainya. Dan ini pertanyaan ketiga, 3 dulu Bunda, dari Ulpah. Untuk Ulpah, bagaimana cara yang efektif untuk mengajak ibu yang akan melahirkan untuk rileks? Terutama mengatur diri kami sebagai tenaga kesehatan ketika dihadapkan dengan komplikasi saat bersalin. Jadi grogi, apalagi kalau ada kegawat daruratan nih Bunda, bagaimana kita harus bersikap tenang sebagai seorang bidan. Karena mungkin kalau bidannya tidak tenang, grogi dan sebagainya, malah mungkin nanti penanganan pasiennya juga akan tidak sesuai, malah mungkin akan membahayakan dari pasien itu sendiri. Mungkin Bunda 3 dulu cukup atau? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tiara Pratiwi, Mbak Siti Mahdiah, betul tadi ya? Ya, betul. Nah, baik, dan Mbak Ulfa ya. Saya yakin semuanya masih muda, jadi panggilnya Mbak aja atau Teteh ya. Ya, baik. Kehamilan remaja, apakah nanti otak langsung seperti yang tadi kita bahas? Iya, memang. Ya. Namun nanti yang membedakan, apakah dia menikahnya sah atau yang tidak. Karena nanti ada kaitannya dengan masalah limbic system, otak emosi, atau orang bilang psikologis. Kalau memang dia nikah muda, ya apakah dinikahkan atau memang kan sekarang banyak kita yang mau nikah muda ya. Itu otaknya nanti akan terbentuk untuk persiapan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri dulu ya. Itu waktu ijab kabul saja ya, mendengarkan ijab kabul itu dari si suaminya, saya terima nikahnya fulana binti fulan, itu otak yang di dalamnya itu membentuk langsung ya, girus-girusnya itu di dalam-dalamnya, koneksi-koneksi neuronnya mempersiapkan kita jadi istri. Itu kerennya. Ditambah lagi tentu kalau kita belajar. Tentu harus belajar, ya harus belajar. Pas nih lagi dapat ini nih rasanya kok hamil ya, walaupun tahu tekpesnya atau enggak, itu udah mulai dia ya membentuk lagi persiapan untuk jadi ibu. Hanya tinggal itu tadi, ya menikahnya bagaimana? Kalau nggak sah atau misalnya kehamilan di luar nikah, itu nanti walaupun sudah persiapan ini menjadi seorang ibu, tapi psikologisnya atau emosinya itu yang harus dibantu agar bisa menerima kondisinya, gitu. Ya, artinya tetap edukasi dibutuhkan, didampingi oleh kita tenaga-tenaga kesehatan, itu penting. Ya. Tapi kalau misalnya ya menikah walaupun umur misalnya 21, hasil ta'aruf dan pas banget dengan kriteria kita, seneng banget. Indah banget ya Bunda ya. Seneng banget, Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya multi peran wanita karir dan sebagainya? Belajar. Hari ini aja baru sedikit kita bahas, karena nanti teman-teman narasumber akan tambahkan lagi, kita punya knowledge ya, untuk kita padukan ya, puzzle-puzzle, nanti belajar lagi di tempat lain, belajar lagi di taklim lain, seminar itu di puzzle itu untuk masuk di sini. Masuk di sini.
perempuan memangnya bisa multi peran? Bisa, tadi kan sudah dikasih tahu. Dengan potensi apa tadi? Potensi bicara 20.000, itu baru ngomong tentang potensi bicara 20.000 ya. Belum lagi, boleh saya kasih lihat ya, potensi apa? Corpus callosum. Apa sih corpus callosum, Mbak Isa? Buat kita yang belajar anatomi kan kita paham persis ya, di mana posisinya corpus callosum. Saya buka slide boleh, Mbak Heni, Teh Heni ya? Ya, silahkan. Nah, untuk kita lihat corpus callosumnya, kenapa perempuan jadi bisa multi peran. Nah, ini corpus callosum itu kan adalah struktur otak yang bagian tengah ini. Punten, ini panahnya salah. Sebentar saya betulin dulu ya, nanti keliru malah. Jadi corpus callosum itu ini yang melengkung ini, yang melengkung putih. Nah, inilah namanya corpus callosum. Nah, corpus callosum perempuan ternyata 30% lebih tebal dari otak pria. Inilah yang membuat otak kiri dan kanan tersambung lebih banyak pada perempuan. Ya. Dan inilah yang membuat perempuan mampu mengerjakan ya berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Kita banget nggak sih? Gitu. Di luar negeri ini udah disadari karena di luar negeri duluan. Maka ibu-ibu di luar negeri sambil kerja kan di sana nggak ada ART kan di sana, nggak ada khadimat, gendong anaknya dengan senang hati dan nggak perlu compare dengan suaminya. Aku lagi, apa-apa aku ngurus anak aku, ini nggak usah. Kita capeknya nanti nggak bisa multitasking kalau dikit-dikit itu lihat tuh bapak-bapak cuma duduk depan televisi doang, tuh lihat tuh bapak-bapak cuma depan laptopnya doang, tuh lihat. Nggak usah gitu, itu yang bikin kita capek. Sehingga multitasking kita itu nanti ya dicabut karunia itu oleh Allah. Karena kita comparing. Bapak-bapak memang Allah buat corpus callosumnya itu memang lebih tipis. Supaya apa? Supaya laki-laki lebih konsentrasi. Makanya dikatakan laki-laki ya dia lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Fokus laki-laki itu. Inilah yang membuat laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya di atas 10 menit, dipanggil istrinya, nggak jawab. Itu bukan karena benci sama istri, bukan. Fokus konsentrasi gitu. Jadi Allah udah kasih semuanya gitu. Nah, perempuan corpus callosum ini multitasking. Tapi ingat, ada dampaknya juga perempuan corpus callosumnya tebal. Karena corpus callosum menghubungkan otak kiri kanan, maka perempuan sering susah menunjuk arah kanan atau kiri. Ya, betul. Betul Bunda. Kadang kita bicara A, di hati mah apa gitu ya. Kadang seperti itu. Atau di hati kan, apa, kita tunjuk apa. Mas, belok kanan mas, tapi tangan kita ke kiri. Ya. Suami saya juga bilang gini, kanan apa kiri? Ya, kanan. Tapi tangannya begini. Inilah yang membuat ibu-ibu perempuan kalau berkendaraan, naik motor, naik mobil, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Karena corpus callosum yang tebal tadi, yang multitasking tadi. Itulah yang membuat banyak perempuan susah baca peta. Kalau baca peta, baca map itu dibolak-balik. Kanan mana? Saya Bunda, betul. Itu juga yang membuat perempuan kalau masuk toilet mall, selamat keluar toilet mall, kadang-kadang tersesat masuk toilet pria. Salah, pintunya mana sih? Dan itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan. Jadi kalau ada kita teman-teman perempuan salah nunjuk arah, salah ngairin sen, saya salah keluar toilet ya, salah baca peta, ya jangan merasa ih aku pikun, enggak. Bilang, ya Allah, aku perempuan banget. Ya, oke. Udah perempuan, ya baru melahirkan lagi. Udah lupa ngurus yang lain gitu ya. Tapi otak kita disetting oleh Allah ya di masa nifas ini untuk fokus anak suami, anak yang nomor 1 itu fokus. Nggak usah mikirin kerjaan yang lain emang. Settingannya begitu otak. Ya, cuman kita yang memaksa karena kita nggak ngerti. Maka di negara-negara yang sudah maju, terutama yang menghargai, itu cuti melahirkan 2 tahun. Ya, satu saat kita barangkali bersama-sama teman-teman Stikers ini, teman-teman IBI ya kita perjuangkan ini insya Allah ya. Terutama tadi sudah bisa kerja dari rumah.
Maka perempuan-perempuan yang misalnya tidak bekerja di kesehatan dan pendidikan, carilah pekerjaan yang startnya dari rumah. Ini kan dengan kondisi keterkinian ini, revolusi ya, era revolusi industri yang ini dengan digital ini, inilah saatnya kita kerja dari rumah. Sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kerjanya dari rumah. Di rumah. Belum ada Zoom loh, belum ada IG. Ya, kenapa? Karena memang Islam mengajarkan kita ini ya, kembali tadi ya, bahwa kita ini dijaga banget. Ya, dijaga sekali. Keluar ya, nggak boleh sendiri. Ada mahram. Karena kita dijaga. Ya. Paling tidak nggak salah ke kiri kanannya. Saking dijaganya keluar supaya nggak salah kiri kanan kan gitu. Ya. Nah, ini jadi sekali lagi tadi ya untuk juga pertanyaan Mbak Siti Madia bahwa ayo kita belajar. Ya. Dan nggak boleh merasa bahwa Islam itu mengekang aku. Oh no. Islam itu jaga kita. Ya. Makanya buat teman-teman bidan yang saya tahu tengah malam harus keluar, ini harus ada yang jagain, harusnya suaminya ngerti ini harusnya. Atau paling tidak gimana caranya untuk jaga diri ya dan restu suami untuk bisa keluar gitu. Tapi suami yang ngerti tentang konsep Islam, walaupun ngantuk ditemenin, ya istrinya nemenin ibu melahirkan, ya suaminya jaga di mobil tidur aja, nggak masalah. Yang penting dalam perjalanan ada mahramnya, itu kita dijaga. Ya. Kemudian tadi Mbak Ulfa bagaimana cara efektif ibu melahirkan untuk rileks ya? Ya, relaksasi Bunda. Ya, itu tarik nafas panjang, cara paling gampang. Karena orang mau melahirkan udah nggak inget teori-teori. Tapi kan nafas panjang masih inget dan gampang dituntun. Dan kita juga sebagai tenaga, ya nafas panjang aja dulu. Ya, karena kita muslimah, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena waktu kita istighfar, astaghfirullahaladzim, itu mengeluarkan karbon dioksida, nanti hidung akan tarik oksigen. Coba deh sama-sama istighfar, coba. Astaghfirullahaladzim. Tuh, hidung otomatis tarik oksigen tanpa disuruh. Astaghfirullahaladzim. Maka buat kita tenaga kesehatan yang dalam kondisi darurat kah atau mau bertindak kah, ya kan kita disuruh untuk baca basmalah, ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalimat ya Allah. Itu aja hidung langsung tarik oksigen. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Itu langsung hidung tarik oksigen. Karena oksigen ini dibutuhkan untuk merilekskan batang otak dan otak ya mamalia tadi. Sehingga kita sebagai pekerja sambil siapin ya udah pakai handscoon, siapin peralatan, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia sigap ya, tapi batang otak tidak menghalangi ilmu-ilmu kita yang di otak depan ini untuk kita SOP-nya apa? Apa yang disiapkan? Ya, jadi gampang tarik nafas panjang aja. Oke? Iya, mudah-mudahan sudah bisa terjawab insya Allah. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini yang dari Bu Elis Lismayani. Ini Bunda menarik sekali. Ini antara laki-laki dengan perempuan nih. Elis. Assalamualaikum, izin bertanya Bun. Saya pernah menolong persalinan G6 dengan komplikasi HPP. Persalinan sebelumnya juga terjadi kegawatan. Ibu sudah tidak ingin hamil lagi, tapi suaminya masih ingin 2 anak lagi. Bagaimana cara edukasi dan komunikasi saat anak kelima pun sudah pernah diedukasi, tapi masih tetap tidak berhasil. Ini bagaimana Bunda nih? Bapaknya nih ya, suaminya ya? Ya, suaminya harus ada di sini mungkin ya Bunda. Nemenin melahirkan nggak tuh suami? Gimana? Ada Bu Elis menemani melahirkan nggak, Teh Elis? Salah satu manfaat suami nemenin melahirkan istri itu kan sebetulnya untuk melihat bahwa ini susah payah loh. Susah payah loh ini. Ya, Masya Allah. Nah, oke. Jadi kita ini kadang-kadang ya laki-laki kan nggak ngerti kita nih bahwa kita ini susah payah.
Menemani Kalau Bun katanya. menemani ya? Menemani. Menemani. Oke, udah bagus tuh. Coba kalau dia nggak nemenin, bisa minta 5 lagi tuh. Maka ingatkan itu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Bahwa ibu-ibu ini mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Pak, saya sebagai tenaga kesehatan, dan saya juga ya sebagai seorang muslimah. Ada surat di Al-Ahqaf ayat 15, Pak. Ini susah payah istri Anda. Dan secara kesehatan ini sudah. Ya, maka dia makruh untuk dia hamil lagi. Kita harus tegaslah sampaikan. Ya. Dan kita bisikkan sang istri. Untuk apa? Bu, buat suami yang kayak gini, diomongin pakai verbal mental. Jadi gimana dong Bu Bidan? Ngomong pakai bahasa kolbu. Maksudnya apa? Ya. Nah, ini ada tambahan sedikit ya, barangkali masih boleh buka slide ya. Nih. Makanya ini penting juga, nanti saya akan kasih modul ini kepada teman-teman semuanya ya. Nanti bisa di HP-nya kasih lihat ke ibu-ibu atau kasih lihat ke siapa? Sang istri gitu ya. Bahwa manusia itu ya ada namanya badan seluler dan badan bioplasmik. Saya sering banget sharing ini. Ini kan badan seluler nih. Kan kita udah belajar ya, secara umum masyarakat belajar di pelajaran biologi, ilmu pengetahuan alam. Tapi yang paling jarang dipelajari ini. Badan bioplasmik. Ini teorinya di kedokteran timur soalnya. Ya, dan ini bicara tentang fisika kuantum. Tubuh kita tuh kayak gadget, Bu, bilang gitu. Ada sinyalnya. Pada saat suami susah diomongin pakai verbal karena dia kepala batu. Saya masih sering gitu tuh. Maka pakai sinyal ini. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ya. Sudah ditemukan di Institute of Hermet, kerjasama antara Inggris dan Arab Saudi di tahun 1998, ya, ada namanya kolbu to kolbu communication. Apa maksudnya? Ibu, ya, pada saat habis sholat, ibu bayangin di depan ibu ada suami ibu, bayangin ibu ngomong, ada keluar sinyal ibu dari jantung ibu ke jantung tuh suami. Ya, bahkan ada komunikasi kolbu to brain communication. Ibu bayangin jantung ibu, ya, depan ibu ada suami ibu, sinyalnya ibu ke otaknya suami. Untuk bilang, ya Allah, kasih petunjuk pada suamiku, ya Allah, aku sudah seperti ini, ya Allah, aku tidak sanggup lagi rasanya, ya Allah, karena aku ada komplikasi. Ngomong sama Allah. Nanti Allah yang memperpanjang pesan itu. Karena suami, kalau dinasihatin oleh istri, itu biasanya batang otaknya tegang. Suami nggak mau yang nasihatin istri. Biarkan nanti ya Allah turunkan pasukan-pasukannya, nanti akan lewat teman-temannya kah atau para ulama di sekitarnya, dia yang nasihatin suami itu. Kita sebagai tenaga kesehatan sampaikan saja bahwa kondisi rahim, bicarakan saja. Dan ingatkan di surat Al-Ahqaf tadi ayat 15 bahwa sebetulnya wanita ini bersusah payah. Allah yang bilang, bukan saya sebagai bidan, saya cuma nyampaikan. Ya, gitu. Lihat nanti Allah akan tolong sang ibu ini, ya, akan tolong supaya suaminya ini mengerti, insya Allah. Oke? Nah, gitu. Baik, kembali ke Mbak. Satu lagi boleh Bunda? Bangga. Ini kayaknya ada yang panjang gitu ya. Ini dari Rifka nih ya. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rifka. Maaf dokter izin bertanya. Saat ini saya sedang hamil anak ketiga yang jaraknya sangat dekat dengan anak kedua. Jujur di awal saya merasa bersalah dan khawatir kepada anak kedua saya tidak maksimal karena masih menyusui juga. Dan dalam perjalanannya ternyata fisik dan psikis saya kena juga dok. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebagai seorang pendidik di Institut Pendidikan Kebidanan untuk sementara waktu.
Saat ini saya sedikit mengalami kebingungan karena sebelum saya menjalani peran publik dan domestik dan sekarang sedang full menjalani peran domestik. Baiknya bagaimana saya mensiasati agar kebingungan saya tidak berpengaruh terhadap keluarga dan anak-anak. Baik, terima kasih Teh Rifka, Bu Rifka, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, keputusan Anda untuk misalnya resign, walaupun sebetulnya pekerjaannya sudah di dunia pendidikan, ya, itu Allah akan angkat derajat. Ya, karena merasa, ya kan yang tahu ngerti diri kita kan kita. Ya. Namun karena teknologi sekarang, teknologi digital, bisa kita gunakan, apalagi tadi ya pekerjaan selama ini sebagai pendidik itu kan bisa dengan mengajar dari rumah, minta kebijakan kah atau minta ya mencoba cara atau mungkin resmi tidak lagi misalnya di satu perguruan ya, tapi kita masih bisa ya memberikan arahan kepada ibu-ibu hamil ya yang di sekitar kita gitu lewat teknologi Zoom ini. Jadi ada namanya sharing group via Zoom online. Itu bisa kerjakan itu. Ya, sambil apa? Ya, sambil nyusuin anak juga boleh. Kan perempuan tadi multitasking. Yang penting ya kita punya kudung gedein gitu. Ada anak sambil. Ibu-ibu sambil nyusuin, sambil tangannya di ya, mouse-nya laptop, ya sambil ngomong, sambil juga ya kakaknya yang nomor 2, nak, itu bisa banget. Kayak gitu. Ya. Jadi silakan modifikasi, minta tolong sama Allah, ya Allah. Saya sesungguhnya ya masih juga ingin berperan di dunia publik. Tapi saya ingin yang dari rumah ya Allah, kasih petunjuk. Gitu. Oke? Kan sekarang bikin modifikasi, intervensi. Ya, atau dengerin, cuman sebagian dengerin sambil nyusuin anak, dengerin ibu-ibu hamil curhat, ya. Karena ibu hamil tahu Terika itu sebagai seorang pendidik juga, dosen di kebidanan lagi. Ya. Arahan aja dengerin aja. Dan kita tahu perempuan itu kan dengerin aja dia ngobatin dia gitu. Caranya supaya nggak memberatkan ya kita atur waktunya, jangan juga setiap hari seperti ini gitu. Seminggu 3 kali kah 2 kali. Memang nggak digaji secara pekerjaan yang kayak harian selama ini. Tapi jangan salah, Allah bukakan pintu rezeki dari hal yang lain. Minimal ibu-ibu yang diajak konseling itu ngirim buah, ngirim beras, itu kan rezeki juga. Karena yang tugasnya menjemput nafkah tuh suami, bapak-bapak. Beda menjemput nafkah, ya, mencari nafkah dan bekerja ya. Saya sebagai seorang dokter, saya bekerja saja, tapi enggak untuk menjemput nafkah. Itu memang tugas suami. Ya, karena memang Allah bikin ketetapannya itu. Boleh saya buka sedikit saja ini tentang otak laki-laki, makanya kenapa ya Allah Ta'ala ya meminta laki-laki itu ya yang menjemput nafkah. Ya boleh ya, sebentar saya mumpung ada yang bertanya seperti ini. Saya bertanggung jawab secara moral untuk sharing ini sedikit aja. Ya, saya share screen lagi ya. Silahkan, Bunda. Ya. Jadi, ada otak kalau kita belajar anatomi ya, ada namanya hipotalamus ya. Ini juga saya sering sosialisasikan. Hipotalamus nih. Baik laki-laki sama perempuan ada hipotalamus. Fungsi hipotalamus banyak. Tapi riset yang terakhir mengatakan begini, hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, jadi ini. Jadi hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau tadi perempuan yang korpus kolosumnya 30% lebih tebal. Laki-laki Allah berikan lagi hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan tuh nggak ada setengah dari ini. Apa fungsi hipotalamus? Tadi saya katakan banyak, tapi kaitannya untuk laki-laki perempuan ini. Hipotalamus inilah yang menjaga keamanan. Maka laki-laki pelindung perempuan karena hipotalamus laki-laki lebih lebar. Menjaga keamanan dirinya, laki-laki bapak-bapak tuh tugasnya itu. Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan bapak ibunya, menjaga keamanan saudara laki-laki, saudara perempuannya, itu tugas laki-laki.
menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan keluarganya, menjaga keamanan ekonomi, karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Ya, inilah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan sebagian nafkah dari hartanya. Nah, inilah terungkap dari ayat An-Nisa 34 bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki. Itu tadi hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Makanya laki-laki yang cari nafkah. Kita nih kalau misalnya sebagai bidan kah, saya sebagai dokter, itu bukan dalam rangka cari nafkah. Bekerja saja untuk itu tadi, ya, bermanfaat di ranah domestik dan publik atas izin suami. Saya sharing-sharing kayak gini ya itu tadi, ya, ada yang mau kasih sesuatu, terima apa aja gitu. Karena bukan saya mencari nafkah, suami dong. Suami. Ya. Bahkan Al-Baqarah 233, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ingat ini. Ingat ini. Ya. Jadi ya suami, ayah itu yang cari nafkah. Kita cuma bantu kerja aja. Kapan ada, ini udah di riset ya, kapan terbalik bahwa istrinya, ini walaupun kalimat ini beda ya, mencari nafkah dan bekerja itu, ya. Kapan kita bilang bahwa saya yang mencari nafkah untuk ya keluarga ini, padahal suaminya ada, hati-hati. Ya, rezeki turunnya sedikit. Rezeki turunnya sedikit. Laki-laki tapi kalau bilang saya yang cari nafkah, kamu kerja boleh karena supaya bermanfaat. Itu beda, walaupun cuma kalimat loh. Laki-laki kalau keluar rumah dia mencari nafkah, bukan hanya rezeki turun untuk dirinya, tetapi isi dalam rumahnya itu juga turun untuk rezeki. Kalau perempuan enggak. Perempuan kalau dia niatin cari nafkah, dia rezekinya cuma buat dia, bukan buat yang lain. Makanya sedikit kalau perempuan kita menamakan diri kita mencari nafkah. Ini harus jelas ini. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang bekerja di ranah publik itu hanya karena bekerja untuk bermanfaat, bukan menjemput nafkah. Kalau ada suami ya, lain kalau single parents. Oke? Nah, ini yang bisa saya sharingkan. Ya. Terima kasih Bunda karena waktunya memang sudah sebentar lagi. Jadi mohon maaf sekali untuk para peserta webinar. Tidak semuanya tertampung. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Bunda ya. Insya Allah. Saya sedikit simpulkan mungkin dari tadi materi Bunda. Mari kita gali. Ya, kita sebagai perempuan, kita gali potensi kita karena begitu banyak kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa berperan sebagai publik, sebagai domestik. Kalau yang sudah menikah tentunya harus atas izin suami. Saling memahami ya antar suami, diri kita juga agar terjadi keseimbangan. Ya, dan juga pada saat untuk misalnya untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sebagai seorang bidan harus bisa menggali potensi dari perempuan tersebut dari segi psikologisnya jangan dilupakan. Karena mungkin itu yang paling penting ya, karena rata-rata untuk perempuan di Indonesia yang awam mungkin dari segi psikologinya seperti apa. Mungkin itu yang boleh bisa. tambah sedikit Ya, mangga. Oh, Bunda, ya, mohon ya. maaf, closing statement dari Bunda belum. Oh ya, baik. Gini, mudah-mudahan ini jadi closing statement aja ya. Tadi sekalian buat Terifka dan buat ibu-ibu yang hari ini hamil, yang sedang hamil, ya. Tadi kan kita lihat bahwa tubuh kita ada sinyal. Wanita hamil sinyalnya lebih panjang, sinyalnya lebih power. Wanita hamil. Kenapa? Karena sinyalnya keluar dari tubuh si ibu dan tubuh si janin. Makin besar umur kehamilannya, power sinyalnya ibu itu makin panjang. Emang untuk apa sih sinyal itu? Sinyal itulah yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Maka ibu hamil, doanya makbul. Dan ibu hamil nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh mikir sembarangan, nggak boleh berperasaan sembarangan. Kenapa? Akan kejadian. Ya.
Itulah makanya ya berbahagialah wanita yang hari ini sedang hamil, walaupun Anda tidak bekerja di ranah publik yang fisiknya keluar, ya masih bisa menarik rezeki dari dalam rumahnya dengan sinyal tadi. Ya. Barakallahu fikum, ya Allah alam bisa, insya Allah kita bisa ya menarik rezeki kita. Ya. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bunda. Jadi teruslah belajar ya Bunda ya, sebagai perempuan belajar dan bersabar. Ya, mungkin itu. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Bunda yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang Bunda paparkan, apa yang Bunda jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah. Kasih tepuk tangan yang gemuruh dong buat Allah, Bunda. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih Bunda, luar biasa kita bisa Masya Allah. Ini juga buat stickers Ciamis ya. Aku kasih love. Iya. Caranya. Namun Bunda, sebelum berpisah, mungkin kita ada sedikit mohon berkenan bagi Bunda untuk menerima penghargaan dari kita berupa sertifikat sebagai rasa terima kasih kami yang akan diserahkan oleh Ketua Penyelenggara Bu Nelly Sunarni. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda, alhamdulillah saya belum menyapa tadi pagi Ya, menyapa ya. Iya, terima kasih Bunda atas sama-sama. Ilmunya ya. Salam buat Bunda di rumah beserta tim ya Bun ya. Siap, hatur nuhun pisan Bu Nelly, jazakillah khairan kasiran, sehat walafiat ya. Barokah dan sukses selalu ya insyaallah ya. Iya, amin Bun. Terima kasih kepada Bunda dan Bu Nelly. Saya sedikit ada pantun nih buat Bunda nih. Kampung halamanku di Ciamis Manis. Cakep. Di sini banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Bunda Aisyah yang cantik dan manis. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bunda. Sampai ketemu di lain waktu. Baik, para peserta webinar, sebelum saya undur diri, ini saya akan umumkan nih dulu penanya yang beruntung, banyak ya, banyak sekali penanya di sini yang beruntung, bukan yang beruntung, yang menanyakan, mohon maaf. Tapi mungkin kami hanya memilih satu yang beruntung mendapatkan door prize berupa merchandise dari kami, yaitu jatuh kepada siapa ya? Kepada Siti Mahdia. Ya, selamat buat Teh Siti Mahdia. Nanti Teh Siti Mahdia bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan merchandise, bisa chat di kolom chat. Ya. Foto bersama dulu mungkin sebelum Bunda Aisyah keluar. Kita foto bersama dulu, siapkan wajah yang cantik-cantik, buka kameranya. Ya, ini jarang-jarang Bun foto dengan Bunda. Foto bersama dulu. Sudah, slide pertama, ini silahkan dibuka kameranya. Slide kedua. Oke, slide selanjutnya. Sudah. Ya, sekali lagi terima kasih Bunda atas kesempatan dan waktunya.
Terima kasih juga kepada para peserta yang telah begitu antusias menyimak dari awal sampai akhir pemaparan materi tadi dari Bunda. Saya Heni Heriani undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, sampai ketemu.